Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hayakumullahu jami'an wa marhaban bikum fi majlisina hadha fi al-majlis ar-rabi' walillahil hamd ma'a hadzal kitabin nafi' at-tuhfah as-saniyah li syarhi matn al-ajrumiyah rahimallahu al-jami' min al-musannif wa syarih wa liman sahama fi nashri hadzal kitabin nafi' amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita kembali bertemu. Sekarang kita sudah di pekan keempat, berarti sudah di pertengahan jalan. Semoga semuanya masih bersemangat dan semoga apa yang sudah kita ambil pada 3 pekan sebelumnya sudah mulai nampak manfaatnya dan sudah mulai terasa bahwasanya kemana arah ujung pangkal dari kitab ini, dari Nahwu itu sendiri. Nah, pada pertemuan hari ini bahannya atau temanya insya Allah lebih mudah karena pokoknya itu sudah kita ambil di pertemuan 1, 2, dan 3. Terlebih di pertemuan 2 dan 3 itu ketika kita sudah masuk ke babu alamatil i'rab. Kita sudah menyelesaikan semuanya tentang alamatul i'rab, marfu' bidhamma wal fathah wal khafd wal kasr. Nah, dan pengelompokannya itu dengan i'rabnya. Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang baru. Tapi sebelum itu di sini Imam Ibnu Ajurrum menjelaskan bahwasanya i'rab itu dikatakan suatu isim itu atau fi'il itu mu'rab, dia mu'rab dengan dua hal. Ada yang mu'rab bil harakat. Nah, kita gunakan papan tulis sebisanya. Nah, al-mu'rab yang pertama apa? Bi al-harakat. Kemudian al-huruf yang kedua. Contoh yang harokat, misalnya ja'a Muhammadun. Marfu' bidham, dhammah, harakat dhammah. Yang huruf itu apa yang kita katakan misalnya marfu' bil alif. Ja'a misalnya Muhammadani, 2 orang Muhammad. Di sini apa marfu' kita sudah ambil kemarin marfu' bi al alif. Nah, jadi itu. Mu'rab itu 2 bil harakati bil hurufi. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Apa itu yang dengan al-harokat? Nah, ini layar terlihat jelas bagi semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya. Isim atau fi'il yang i'rabnya dengan harakat itu 4 buah. Yang pertama al-ismul mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang pada bentuk asalnya lam yattasil bi akhirih syai', belum ada nun taukid, belum ada nun niswah. Nah, ini berarti kita masuk ke yang pertama al-mu'rabu bil harakati arba'atu asya. Nah, al-mu'rabu bil harakat. Al-mu'rabu bil harakat arba'atu asya. Al-ism, al-mufrad, jamak taksir, jamak al-muannats salim, yang terakhir al-fi'il mudhari'. Al-mudhari'.
Ini polanya sangat mudah. Kita hanya perlu melihat ke contohnya. Tidak sulit di sini untuk memahaminya. Yang pertama, al-ism al-mufrad. Misaluhu Muhammad wa darsu. Seperti kata Muhammad dan dars. Min qaulika dzakara Muhammadun ad-darsa. Nah, beliau kasih langsung i'rabnya. Fadzakir fi'lun madin mabniun 'alal fath. Dzakara Muhammad. Fadzakara fi'lun madin mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab wa Muhammadun. Nah, ini dia. Syahidnya di sini isim mufrad yaitu kata Muhammad. Mufrad bukan musanna, bukan jamak. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kemudian ad-darsanya juga maf'ulun bihi-nya juga isim mufrad. Maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Kullun min Muhammad wa dars isim mufrad. Nah, maksudnya di sini berarti apa? Mu'rab bil harakat itu apa? Yang di Muhammad harakat dhammah, yang di ad-darsa harakat fathah, harakat fathah. Yang kedua jamak taksir, misaluhu talamiz wa durus. Dengan contoh yang sama kurang lebih. Hafizat talamizu ad-durusa. Para murid itu menghafal pelajaran. Hafizah fi'lun ma'adun mabni 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-talamiz fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Wa durus sama seperti yang di atas. Maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Wa kullu minat talamiz wa durus jam'at taksir. Nah, ini dia. Harakat dhammah pada talamiz, harakat kasrah, harakat fathah pada ad-durus sebagai maf'ulun bihi, maf'ulun bihi. Kemudian yang i'rab dengan harokat juga yang ketiga jamak muannats salim. Muzakkar salim mana? Muzakkar salim masuknya nanti ke yang huruf bil waw atau bil ya. Yang muannats salim misaluhu al-mu'minat as-salawat. Contohnya khasya'al mu'minatu fis salawati. Al-mu'minat fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dhammatu zahirah. Nah, wa fi harf jar was salawati majrur bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Wa kullu minal mu'minati was salawati jam'un muannats, jam'u muannats salim. Muannats salim. Jadi yang dilihat, nah, fokus kita berarti di sini. Apa itu mu'rab bil harakat? Nah, ya. Dengan harakat. Dengan harakat. Nanti semakin paham ketika yattadil asya bididdiha, dengan lawan contohnya itu bil huruf. Yang terakhir fi'il mudhari dengan syarat apa? Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Mithlu yadhhabu Muhammad. Yadhhabu fi'il mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Yadhhabu. Tapi syaratnya itu dia lam yattasil bi akhirihi, bukan bi awalihi. Bukan bi awalihi. Karena kalau dia bi awalihi, misalnya fi'il mudhari tadi apa? Yadhhab. Yadhhabu Muhammad. Syaratnya itu tidak boleh di akhirnya. Kalau di awalnya misalnya kita katakan an yadhhaba Muhammadun, masih apa? Masih dengan harakat. Atau kita gunakan lam jazm. Lam yadhhab. Masih dengan harakat sukun. Yang nggak boleh itu apa? Diakhirihi. Misalnya menjadi untuk jamak muannats, untuk niswah. Lam at-talibat, misalnya kita katakan at-talibatu lam yadhhabna.
lam yadhhab. Lam yadhhab. Nah, dari sini nanti harusnya sudah berubah dia. Sudah berubah, tidak lagi dengan harakat. Tapi nah, lam yadhhab dengan nun, dengan nun. Baik. Nah, fokusnya berarti syarat di fi'il mudhari mu'rab bil harakah yaitu lam yattasil bi akhir syai'. Fa idza tasala bi akhir syai' fa fi mawdu'in akhar. Nah, kemudian ini penjelasannya sedikit. Al aslu fi i'rab ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Qala wa kulluha turfa'u. Semuanya rafa'nya dengan dhammah, turfa'u bil dhammah. Wa tunsabu bil fathah. Nasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrah. Mahfuz atau maksur dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun. Majzum dengan sukun. Lam yadhhab. Wa kharaja an dzalika talat asya. Pengecualiannya ada 3 perkara. Jama' muannats salim yunsabu bil kasrah. Ini sudah kita ambil kemarin fi alamatil i'rab. Nah, wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir yujzam bi hadfihi. Nah, 3 pengecualian ini di mana 3 pengecualiannya yang pertama tadi muannats salim mansub fi halatin nasab. Jama' muannats salim mansub. Dia maksudnya dengan kasrah. Ra'aitu al-muslimah, bukan muslimata seperti isim mufrad, tapi muslimati. Maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah. Yang kemarin kita bahas tentang niyabah. Kemudian yang kedua jama' muannats salim mansub, kemudian mamnu' minas sarf, isim mamnu' minas sarf. Zahabtu, saya pergi ke Mekah. Ila Makkah atau Makkati? Ila Makkah. Nah, ila Makkah. Mamnu' minas sarf. Isim majrur wa alamatu jarhi fathah niyabatan anil kasrah li'annahu mamnu' minas sarfi. Yang ketiga, pengecualian yang ketiga tadi dia fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Al-mu'tal al-akhir, al-mu'tal al-akhir. Kalau yang ini jadinya dia bukan dengan harakat, tapi bihadzfi al-harakat. Nah, misalnya yatlu Zaid al-Qur'an. Yatlu Zaidun yatlu. Nah, ini kan yatlu. Kemudian masuk lam jazam. Lam yatlu. Lam yatlu. Yang dihazaf mana? Bihazfi al-waw. Bihazfi al-waw. Bukan dengan sukun lamnya. Karena dia mu'tal al-akhir. Mu'tal al-akhir. Nah, sekarang lawannya tadi. Perbandingannya. Tadi mu'rab bil harakat, sekarang mu'rabu bil huruf. Nah, ini juga kita lebih mudah. Kemarin kita di bab ma'rifati alamat i'rab itu pengkelompokannya ke harakatnya akhirnya bercampur-campur contohnya. Sekarang fokus ke satu persatu. Bagaimana kita cara i'rab musanna. Qala walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Berkata muallif, yang di'rabkan dengan huruf 4 macam. Yang pertama at-tasniyah musanna, yang kedua jama'al muzakkar salim, yang ketiga al-asma al-khamsah, yang keempat al-af'al al-khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna
wa taf'alina. Sekarang masuk yang ke at-tasniyah. Ke musanna terlebih dahulu. I'rab al-musanna. Nah, aqul kata syarih at-tasniyah. At-tasniyah. Al-asya'u allati tu'rabu bil huruf wal huruf takunu alamatul i'rab arba'ah. Nah, bil alif wa bil waw bil ya bi an-nun. Walladhi yu'rabu bi hadhihi huruf arba'atu asya' at-tasniyah misal misrani al-muhammadani al-bakrani war-rajulani bil alif. Kemudian jama' al-muzakkar salim al-muslimun bil waw, al-asmaul khamsah abuka wa akhuka bil waw nantinya bil rafa', wal af'al al-khamsah yadriba ni yaktuba ni bisubuti an-nun. Wa sa'ti bayan i'rab kulli wahid min hadhihi asya' tafsilan. Yang pertama kita masuk i'rab al-musanna. I'rab al-musanna. Dia hanya punya dua bentuk. Fa ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Nah, kemarin udah kita di bab alamatil i'rab kita udah panjang lebar di sini. Yang pertama yang musanna. Yang dengan rofa marfu bi al alif. Marfu'un bagaimana ya? Marfu' bil alifi, kemudian mansub wa majrurnya bil ya'i. Contohnya yang marfu bil alif, ja'a taliba nih. Nah, datang dua orang murid, ja'a taliba. Nih, kita kembali ke kitab, kita lihat contohnya. Wa hukmuhu an yurfa'a bil alifi niyabatan 'anid dhammah. Wa yukhfadu bil ya'il maftuh ma qabla al maksur ma ba'daha niyabatan 'anil fath awil kasrah. Kita langsung ke contohnya biar mudah. Hadara al qadiyani. Marfu, misal musanna marfu, hadara al qadiyani. Ini di i'rabnya marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al alifu niyabatan 'anid dhammah. Karena jika ini misalnya isim mufrad hadara Muhammadun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Li'annahu musanna, maka dia sebabnya sebagai musanna. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ism al-mufrad. Nah, misalnya rajulani sah. Misalnya ini kita kembalikan ke yang mufrad, qala rajulun. Qala rajulun. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena ketika dia menjadi musanna, qala rajulani fa'ilun wa 'alamatu raf'i al alif niyabatan 'anil dhamma li annahu musanna wa nun itu kembali ke mana? Rajulani. Iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi rajulun. Nah, contohnya berarti sederhana. Kemudian misal musannal mansub uhibbul muaddabin wa akrahul mutakasilaini. Afwan tadi. Uhibbul muaddabaini wa akrahul mutakasilaini. Orang yang pemalas. Wa fakullu minal muaddabaini wal mutakasilaini mansub musanna mansub li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya. Ini keterangan ya. Jadi jangan dianggap ini memusingkan. Al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha itu maksudnya bentuk dari musanna. Al-maftuh ma qablaha itu baris la.
Al-maksur ma ba'daha itu baris ni. Niyabatan anil fathah li'annahu musanna wa nun tadi iwadun anit tanwin. Mengapa niyabatan? Kalau kita kembalikan fil ismil mufrad, akrohu al-mutakasila. Al-mutakasila. Ketika dia musanna al-mutakasilaini. Wa alamatun nasbihi al-ya. Nah, ini dia berarti apa? Mu'arabnya bil huruf. Itu huruf ya. Huruf ya. Yang tadi di rofaknya dengan huruf al-alif. Nah, wa mithalul musannal makhfud awil maksur nazartu ilal farisaini alal farasaini. Nah, liduhu wa alamatu khafdihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Kita kembali ke isim mufrad. Nah, perbedaannya ini tadi. Musanna. Nah, jika itu isim mufrad, misalnya tadi rojulun, ya, rojulun dengan rojulun ini apa? Rofa. Ini apa? Nasab. Ini jar. Rojulun, rojulan, rojulin. Rojulun, rojulan, rojulin. Nah, ini kita lihat nih. Ini dalam keadaan apa? Isim mufrad. Ketika dia berubah menjadi musanna, nih kita lihat perubahannya. Ja'a rojula nih. Nah, yang awalnya dalam keadaan mufrad dia marfu bil dhammah, ketika dia menjadi musanna marfu bil alif, hurufnya alif. Nah, yang kedua ini rojulun. Nah, kita lihat ketika dia mansub. Saya melihat ra'aitu rojulaini. Marartu bi, saya berjalan melewati dua orang laki-laki. Rojulai nih. Nah, ini kita lihat. Jika dalam keadaan mufrad, nasab dan jar keadaannya berbeda. Nasabnya rojulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathah zahirah. Ketika dalam keadaan jar bi rojulin isim majrur wa alamatun jarhi kasratun. Tapi ketika dia menjadi musanna dengan huruf apa? Dengan huruf ya. Ra'aitu rojulaini maf'ulun bihi wa alamatun nasbihi al ya niyabatan anil fathah. Marartu bi rojulaini ism majrur wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah li'annahu musanna. Jadi dari sini kelihatan perbedaannya untuk musanna ini. Semoga di sini cukup memudahkan. Nah, sekarang yang masuk bagian kedua, yaitu mu'rab bil huruf bagian kedua, jamak mudzakkar as-salim. Sah. Nun pengganti tanwin. Oke, kita balik ke yang sedikit ya. Nah, wan nunu iwadun anit tanwin. Nah, di sini. Wan nun iwadun anit tanwin. Nah, ini dia maksudnya ni di sini. Menggantikan tanwin yang ada di isim mufrad. Wan nunu iwadun anit tanwin. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada tanwin misalnya kita jadikan ma'rifah ar-rajulu. Tapi nah, di sini nggak boleh ada tanwin ya kan ketika ma'rifah isim mufrad. Tapi ketika ketika musanna ma'rifah ar-rajulani tetap ada nun, Sedangkan kalau di isim mufrad dia harus hilang tanwinnya. Nah, itulah dia sebagai iwad, sebagai pengganti dari tanwin. Dan untuk tetap membedakan nun ini tidak bisa hilang walaupun dia ma'rifah.
Karena dia inilah penanda bahwasanya dia merupakan apa? Merupakan isim musanna. Isim musanna dengan harakat kasroh. Ni, rojula, ni, arrojulai, ni. Kenapa? Kalau kita hilangkan, nanti itu dia terkesan seperti menjadi, misalnya Zaidain. Nah, Zaida, nih. Mungkin ada isim yang lebih tepat sebentar untuk perbandingan. Nah, namanya Yazid ya. Nama orangnya itu Yazid. Kenapa dia tetap harus ada nun di musanna? Nah, ini untuk i'rab, untuk sorof. Yazid. Dua orang Yazid. Yazida, nih. Kalau kita hilangkan, misalnya, Ustaz nggak perlu ada nun ketika dia ma'rifah. Yazida misalnya. Dia mirip nanti masuk ke fi'il mudhari musanna zada yazidu. Zada yazid. Zada yazidu yazidani yaziduna. Musannanya lam yazida. Kalau nun kita hilangkan, terjadilah labes antara musanna isim dengan musanna fi'il. Dengan musanna fi'il. Makanya di sini dia tetap harus ada nun untuk membedakan musanna fi'il dengan musanna isim. Musanna isim, ini musanna fi'il. Nah, itu dia sir dari. Makanya dalam beberapa harakat atau huruf di dalam bahasa Arab ada pembeda antara isim dengan fi'il, seperti alif fariqah, waw fariqah. Nah, tayyib. Sekarang ke yang i'rab jama' al-mudzakkar salim. Qala wa amma jam'ul mudzakkar salimu fa yurfa'u bil waw wa yansabu bil khafdi bil ya. Nah, kalau tadi di musanna rofaknya itu dengan alif, di muzakkar salim perbedaannya dengan musanna itu hanya di rofa. Nasab sama jarnya itu sama. Nah, contohnya di sini ja'a, ini rofa, ini nas, ini jar. Ja'a al-muslimu. Kita ke isim mufradnya dulu ya. Ja'a al-muslimu, ra'aitu al-muslima, marartu bil muslimi. Ini sin ya, ini huruf khatrekah. Nah, untuk cepat. Nah, ini isim mufradnya. Musanna tadi kita ambil. Sekarang dijadikan ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ja'a al-muslimu, nah. Ra'aitu al-muslimi, nah. Al-muslimina, muslimi, nah. Marartu bil muslimi, nah. Marartu bil muslimi, nah. Nah, kita lihat perubahan harakat. Marfu awalnya apa? Al-muslimu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi ketika dia jamak muzakkar salim, marfu'nya dengan apa? Bila ai harf bi al waw. Ketika dia mufrad mu'rab bil harokat, harokatu dhammah. Ketika dia jamak muzakkar salim, harokatu al waw. Harokatu al waw. Ini kalau tabelnya kita lebih besar biar kelihatan dari perubahannya dari mufrad ke musanna ke jamak. Kita ulang ya. Al-muslimu, al-muslima, al-muslimi. Ini mufrad. Ini ke musanna. Al-muslima,
Al-muslimaini. Al-muslimaini. Limaini. Sekarang ke jamak muzakkar salim. Al-muslimu. Nah, al-muslimi. Nah, al-muslimina. Wah, mana dia? Oke. Al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Nah, semoga terlihat jelas ini perbedaannya. Dalam keadaan rofa, ini rofa, ini as, ini jar. Dalam keadaan jar. Aha, kita lihat. Ja'al muslimu dengan harokat dhammah. Ra'aitul muslima maf'ulun bihi mansub bil fathah. Marartu bil muslimi isim majrur maksur bil kasrah. Ketika dia musanna tadi apa? Marfu bil alif. Mansub bi alya. Marartu bil muslimi bil muslima ini dengan ya juga. Ketika masuk ke jamak muzakkar salim, rofaknya yang awalnya isim mufrad dengan dhamma, musanna dengan alif, ketika di muzakkar salim marfu'nya bi al waw, huruf waw. Lihat perpindahan dari musanna dengan alif, muzakkar salim dengan waw. Tapi bonusnya di jamaknya muzakkar salim dalam keadaan nasab dan kasrohnya maksurnya sama dengan musananya, itu bil ya. Bi alya. Ra'aitul muslimina, al muslimina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi alya niyabatan anil fathah. Wal muslimina maratu bil muslimina isim majrur wa alamatu jarhi al alya niyabatan anil kasrah. Sama dengan musanna. Yang membedakan apa? Harakat sebelum ya itu sendiri. Nah, tadi kalau muslimaini nunnya dengan kasroh. Muslimaini. Kalau mudzakkar salim ini bentuknya binanya ya, bentuknya. Al-muslimi. Nah, al-muslimi. Nah, kebalikannya. Yang musanna maini, yang ini mina. Muslimaini, yang ini muslimi. Nah, kebalikan harakatnya saja. Tapi yang penting bagi kita itu alamat i'rabnya bukan di harakat nunnya, tapi di huruf ya-nya. Huruf ya-nya. Semoga dengan tabel sederhana ini terasa lebih mudah untuk perbedaannya. Nah, dan ini bisa antum kiaskan semua ke semua bentuk mufrad, musanna, dan jamak muzakkar salim. Tapi tentunya ada yang mufrad itu jamaknya jamak taksir ya kan. Tapi kita ambil contoh ini seragam. Mufrad, musanna, dan jamak muzakkar as-salim. Nah, ini sudah. Kemudian, nah ini yang ketiga, asmaul khamsah. Yang asmaul khamsah baru ini komplit. Dia menggabungkan. Wa amal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Nah, dia miripnya nanti itu ke yang al waw turfa'u bil waw, miripnya ke jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Wa tunsabu bil alif mirip ke musanna. Wa tukhfadu bil ya sama, muzakkar salim juga. Muzakkar salim. Kita masuk ke whiteboard. Al-asmaul khamsah kita ambil contoh akhuka. Akhuka. Akhaka. Akhika.
Ini rofa, nas, ini jar. Ja'a akhuka. Ja'a akhuka. Akhuka, akhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Dia mirip kemana? Tadi kita katakan jamak muzakkar salim. Ja'a akhuka ja'al muslimun sama dengan waw. Sama dengan waw. Kemudian nasabnya ja'a akhaka, ra'aitu akhaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Al-alif. Sama dengan seperti musanna. Tapi musanna marfu. Al-muslimah, muslimani, al-muslimani. Nah, marartu bi akhika dengan ya. Berarti yang asmaul khamsah ini komplit. Marfu bil waw, mansub bil alif, wa majrur bil ya. Ini mirip dengan muzakkar salim. Al-muslimi, muslimina. Al-muslimi. Nah, atau muslimina atau muslimah ini sama. Musanna mansub atau muzakkar salim mansub. Nah, ini di kitab beliau kasih i'rabnya. Nah, huna. Famisal asmaul khamsah marfu'ah idza amaraka abuka fa'ati'hu. Nah, marfu' li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu min asma'il khamsah. Wa misalu al-asma'il khamsah mansubah ati' abaka wa ahbib akhaka. Mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbil alif niyabatan 'anil fathah. Nah, ini alif. Alif. Misal asma al-khamsah al-mahfudhah istami' ila abika wa alamatu khabdihi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Seperti yang sudah kita tuliskan di konteks. Nah, ini bil waw, ini bil alif, ini bil al ya. Bil ya. Nah, mungkin sering kita itu kesusahan karena salah istilah. Kita seringnya itu sulit membedakan antara alif dengan hamzah, ya. Dengan hamzah. Kenapa yang ini kita katakan alif? Nah, hamzah itu mana? Hamzah itu yang ini. Hamzah. Hamzah. Kalau yang tanpa ini berarti kita sebut apa? Sebagai alif. Makanya disebut alif lam. Alif lam, bukan hamzah lam. Alif lam. Al. Misalnya al masjidu. Ini kita katakan alif. Alif, bukan hamzah. Hamzah itu masuknya misalnya ke hamzatul qata'. Hamzatul al-qata'. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang keempat, udah. Yang i'rab al-musan apa tadi? I'rab jamak muzakkar salim udah, asmaul khamsah sudah. Yang terakhir i'rab af'al al-khamsah. Tadi semuanya isim ya. Tadi semuanya kita ke isim, sekarang yang ke fi'il. Bagaimana bentuknya? Qala wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihadzfin nun. Jadi dilihat itu ke huruf akhirnya. Ini dia perbedaannya. Misalnya kita af'al khamsah itu kan ada 5. Nah, taktubani wa tafhamani. Kita ambil yang ini yang mirip dengan musanna.
Kita ambil fiil zada yazidu, apa artinya? Menambahkan. Zada yazidu. Yazid ini uniknya, dia nama orang diambil dari fiil, mustaq minal fiil. Yazid ibnu Muawiyah misalnya. Nah, dua-duanya, misalnya Yazid ini, tadi kita sedikit contohkan, dua-duanya bisa ketika musanna Yazidan. Yazidan. Yazidani. Ini bisa isim musanna, bisa fiil, ya kan? Bisa dengan fiil, bisa dengan fiil. Tapi ketika dia musanna, misalnya di sini Ja'a Yazidan. Kita i'rabnya kemana? Ke alifnya, ya kan? Ja'a Yazidan. Yazidan fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al alif. Tapi ketika ini misalnya kita anggap dia isim, ke alifnya. Tapi jika Yazidan ini sebagai fiil bukan ke alifnya tapi ke nunnya. Yazidan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat raf'ihi subutu an-nun. Subutu an-nun. Nah, subutu an-nun. Nah, ini kelihatan perbedaannya jika dia isim musanna dengan fi'il musanna. Kalau dia isim, melihatnya kemana? Ke alif. Kalau dia fi'il, melihatnya ke huruf nunnya. Huruf nunnya. Nah, famisalul af'al khamsah al-marfu'ah taktubani wa tafhamani, ini di i'rabnya. Fakulun minhuma fi'lun marfu'. Wa alamatu raf'ihi, ya kita sebutnya dengan subutu an-nun. Enggak langsung an-nun. Wa alamatu raf'ihi nun, tapi subutun nun. Apa itu subut? Wujud. Nunnya itu ada. Karena nanti dimansub dengan majzumnya, mansub dan harusnya ditambah majzum ya. Lan tahzana. Tahzanani harusnya kan. Atau lan taktuba. Mansubun bila mu'alamatun nasbihi hadzfu an-nun. Contoh. Siapa ya? Zaid wa Zaidun wa Ahmadu yazidani, menambah at-ta'am, menambah makanan. At-ta'ama yazidani at-ta'am. Zaid wa Ahmad lam yazida at-ta'am. Nah, ini dalam keadaan jazm. Atau an yazida dalam keadaan nasab. Lam yazida at-ta'amana. Zaidun wa Ahmadu yazidan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutu an-nun dalam keadaan rafa. Tapi ketika dia mansub atau majzum, nah dia apa? Dengan hazfu an-nun. Hazf itu apa? Masah, menghilangkan. Nunnya tidak ada di sini. Lam yazida. Nah, ini dia. Hazfu an-nun. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, misalnya fi'il mudhari'nya yang yaf'alun. At-tulab yazhabuna ilal masjid. Di sini
Nah, marfu bi bisa bil waw apa? Marfu bi subuti an nun. Sekiranya ini at-tulabu muslimuna. Marfu'nya di sini mana? Kalau yang isim ke al waw. At-tulabu lam yazhabu. Lam yazhabu. Nah, dengan hazf nun, dengan bihazfi an-nun. Nah, ini kita katakan tadi ini namanya alif alfa riqah. Untuk membedakan apa? Antara membedakan ini dia fi'il mudhari jamak yang mahdzuf nun dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Misalnya tala yatlu. Tala yatlu. Nah, apa bedanya ini antara lam yazhabu dengan jika tidak? Nah, yang membedakan adanya alif. Padahal alif itu tidak ada di ketika dia marfu. Tidak ada ketika dia marfu, ditambahkan namanya alif fariqah yang membedakan, al-alifu al-fariqatu. Nah, هناك شيء انظر hafal khamsah apakah dengan nama khususnya atau nun biasa? Nah, sahih. Apa nama nunnya? Sahih. Dia tergantung. Nunnya itu bisa kita katakan jika itu di musanna kita katakan nun atas nih tasniyah. Jika di sini nun al-jama' ya, dengan nama apa? Nun tasniyah itu musanna tasniyah atau nun al-jama'. Nama nunnya. Ketik di yazhabuna, yang di sini yazhabani. Yazhabani. Nah, ini nun tasniyah. Yazhabu. Nah, ini nun apa? Nun al-jama'. Baik. Nah, ini tadi kita sudah menyelesaikan topik pertama pada hari ini, yaitu tentang al-mu'arabat, al-mu'arab bil harakat wal mu'arabu bi al-huruf. Sekarang kita masuk babul af'al. Bab al-af'al. Al-af'al wa anwa'uha. Ini juga mudah, pengulangan dari asas yang sudah kita ambil. Kalau mu'allif babul af'ali, al-af'alu salasatun madhin wa mudhari' wa amrun. Nahu daraba yadribu idrib. Nah, inilah gunanya ketika kita dari awal membuka daurah ini dengan syarat peserta merupakan peserta yang sudah pernah mempelajari nahu dan shorof dasar. Yang bagian ini sudah kita bisa lewati. Nah, apa itu fi'il madhi, mudhari, dan amr? Itu sudah ma'ruf. Kalau nun ewat itu bisa juga nun jamak atau nun musanna. Sah, nun ewat. Nah, sahih, nun ewat. Sebagai ewat dari tanwin, nun ewat. Wa nunu ewadun anit tanwin. Sahih. Sahih. Itu nama lebih umum untuk keduanya. Kemudian ahkamu al-fi'l. Nah, ini juga mudah memahaminya. Fal madhi maftuhul akhir abada. Wal amru majzumun abada
wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'ah allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Nah, yang pertama, fa hukmul fi'il madhi al-bina' 'ala al-fathi maftuhun abada. Wa hadha al-fath imma zahir wa imma muqaddar. Amma al-fathu zahir nahu qaulika safara, nam akrama, qaddama, radiya. Nah, semuanya ini. Nah, bisa kita katakan safara au hada safarat Zainabu safara fi'lun madhin mabni 'ala fathi wa ta'ut tanis. Yang fathul muqaddar salat anwa. Nah, ini yang itu isim manqus atau alif maksurah dengan ya manqus. Nah, maka akhir alifan da'a yad'u kita katakan mabni al-fathi muqaddar alal alif mana min zuhriha ta'azzur. Mari kita ambil panjang lebar juga. Wa imma an yakun al-fath muqaddar lil munasabah, yaitu ma ittasala bihi waw al-jamaah ala akhiri mana zuhuriha ishtighalul mahal al-munasabah. Nah, au imma an yakun al-fath muqaddaran lidaf'i karahiyatit tawali arba' mutaharrikat. Wa dzalika fi kulli fi'il madhi ittasala bihi dhamir. Nah, ini dhamir rafa' mutaharrik kata il fa'il wa nun an-niswah. Nah, katabtu, katabna, katabna. Nah, jadi ini yang muqaddar ala lidaf'i karahiyatit tawali arba'i mutaharrikat. Mutaharrikat. Nah, kemudian yang kedua, fi'il amr itu majzum, fi'il amr fa'ilun udkhul, atau di sini idrib. Fasukun az-zahir imma muqaddar wa imma zahir. Nah, yang sahih al-akhir ini yang zahir, yang mu'tal al-akhir itu yang muqaddar atau ada nun niswah, idriban atau nun at-taukid. Nah, ini jatuhnya ke sorof, itu jatuhnya ke sorof. Nah, ini ahkamnya. Kemudian yang ingkana mudhari'an mu'tal al-akhir yujzam bihadfi harfil illa ud'u, wa ingkana mudhari'u min al-af'al al-khamsah bihadfi an-nun. Nah, ini sudah kita ambil tadi. Uktuba, uktubu, uktubi. Nah, ini yang kita masuk nawasibu al-mudhari'. Nawasib al-mudhari'. Fa nawasibu asyratun an lan idzan kai wala mukai la mujhud hatta wal jawabil fa wal waw. Nah, ini juga mudah, nawasib al-mudhari'. Nah, ini beliau di sini syarih menjabarkan pengertian satu persatu dari hurufnya, huruf penasabnya. Contoh satu persatu. Nah, ini kita ambil secara ringkas saja semuanya. Nah, yang pertama an, harfu masdar wa nasb wa istiqbal. Nahu qaulika, qauluhu ta'ala. Nah, atama'u an yaghfira li, nawasib. Nah, yang kita perlu tahu itu di sini nah, Muhammadun yuridu
yuridu an yadrusa. Yuridu an yadrusa. Yuridu an yadrusa. Nah, nanti tinggal bisa dibaca sendiri apa itu dengan an atau lan, izan. Yang penting di sini dia nawasib al-mudhari, menasabkan fi'il mudhari yang awalnya yadrusu menjadi yadru, fi'il mudhari'un mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Al-fathah. Nah, ini ada lan, beliau juga jelaskan. Nah, contohnya lan nabraha alaihi akifa. Jika masuknya ke af'al khamsah itu dengan hazf nun, lan tanalul birra. Kemudian izan. Nah, di sini harf jawab wa nasab. Contohnya izan, mana beliau contoh dari beliau di sini. Nah, izan ya Muhammadu tanjaha. Izan tanjaha. Menasabkan. Izan ya Muhammadu tanjaha. Kemudian kai, nah itu kai likai la ta'sau, menasabkan dengan hadzuf nun. Kemudian lamul juhud dengan syarat didahului makana atau lam yakun. Maka anallahu liyadzaral mu'minin, liyadzara. Maka anallahu liyu'adzibahu, namanya lamul juhud. Didahului oleh makana atau lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Wal harf kemudian hatta yang yufidu al-ghayah. Nah, hatta ini unik. Jika dia masuk ke fiil, dia menasabkan hatta. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, hatta ya, hatta dia bisa masuk ke isim dan fiil. Hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Masuk ke isim yang di surat pendek juz 30, hatta matla'i asyam. Masuk ke isim dia menjadi majrur, huruf jar. Masuk ke mudhari dia sebagai huruf nasab. Nah, jadi hatta ini punya dua tugas. Boleh masuk dua-duanya. Nah, contoh-contoh lain bisa diambil sendiri, insya Allah mudah. Beliau di situ kasih contoh-contohnya juga tertulis. Nah, kemudian yang jawazim al-mudhari' dengan wal jawazimu samaniyata asyar, lebih banyak lagi. Lam, lama, alam, alamma, lamul amr, ad-du'a, la finnahi wa du'a, in, ma, wa mahma, wa izma, wa ayu, wa mata, wa aina. Wah, ini banyak. Wahai su, yang sering itu yang penting kita pahami itu di lam. Ya. Kemudian in dan lam nahi. Ini sering sekali terlihat atau terbaca di nas-nas atau teks-teks kitab bahasa Arab atau lamul amr. Kita ambil yang lam. Jelas yang lam pertama. Nah, nahu qaulika lam yakun. Lam yakun. Lam yakun. Kemudian ada namlah linnahi wad du'a. Apa itu lam linnahi wad du'a? Wa yuqsadu bihi talabul kaf. Al-farq bainahuma anna nahya yakun minal a'la adna. Allah memerintahkan kita dari a'la minal adna. Qulna la takhaf. La taqulu ra'ina. Sedangkan dari jihatul adna ilal a'la ya kita namanya lamud du'a. Ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna, maka kita i'rab
ini kita nggak katakan lamun nahi. Kenapa? Secara arti apakah kita melarang Allah? Kan enggak. Tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang in tuzakir tanjah. In tuzakir tanjah, dia itu ada syarat. Ada syarat. In tuzakir tanjah. Kedua-duanya majzum. Kedua-duanya majzum. Nah, itu jawazim fi'il al-mudhari. Nah, ini untuk materi hari ini. Yang marfu'atul asma insyaallah di pekan depan. Jadi materi hari ini lumayan cukup sederhana karena itu lebih pengelompokan per isimnya atau per fiilnya yang sudah kita ambil pada pelajaran atau materi pekan 2 dan 3 di bab alamati al-i'rab. Nah, sekarang kita masuk ke bab al-asilah, pertanyaan tafadhol. Yang pertama, apakah setiap susunan an fi'il mudhari selalu merupakan bentuk masdar muawwal? Nah, di sini misalnya fi'il mudhari yang contoh misalnya bentuk muawwal. Nah, yuridu az-zahaba. Nah, yuridu an yazhaba. Contohnya bentuk muawwal itu begini. Di mana kita tulis? Nah, ini. Nah, Muhammadun Zaidun yuridu an yazhaba. Yuridu an yazhaba. Nah, betul. Nah, bentuk an dan fi'il mudhari itu masdar muawwal. Maknanya apa? Yuridu az-zahaba. Nah, Zaidun yuridu az-zahaba. Digunakan fi'ilnya yuridu an yazhaba. Nah, bentuk an dengan fi'il mudhari dia merupakan makna dari masdar muawwal. هناك سؤال آخر. أنا شيخ. نعم تفضل. قرأت في سلسلة معهدنا أن حتى هذا يعني أن فعل قبل ما قبله حتى منصوب بأن مضمرة أن مضمرة ولا بحتى لا بحتى. أين أصح؟ يعني أعيد مرة أخرى. يعني منصوب بأن مضمرة ولا بحتى. وأين أصح؟ منصوب بحتى أو بأن مضمرة. نعم مثلا قلنا حتى يرجع إلينا موسى. يعني على قول حتى أن يرجع كذا. نعم. أن بأن مضمرة لا بحتى. نعم. صحيح. نعم. أين أصح؟ نعم. يقال هذا أن مضمرة. أن مضمرة. Nah, mana mudmar huna idmar yang disembunyikan. Sahih. Nah, ada ra'yun min ara ulama nuha bahwasanya di sini hatta bukan betul-betul dia sebagai harf nasab, kan? Tapi apa? Ada an yang an mudmarah, an yang disembunyikan. Tapi mazhab ajurumiyah hatta sebagai harf nasab. Nah, yang masuk ke an mudmarah ini itu udah masuk ke alfiyah. Dan kita tahu di alfiyah Imam Ibnu Hisham itu mencantumkan ra'i dua madrasah besar dalam nahwu, madrasah Basrah dan madrasah Kufah. Dan Ibnu Ajurum ayu madrasah coba, Kufah atau Basrah? Asal. Mana ya Arif? Ibnu Ajurum Kufah atau Kufi atau Basri? Khas wajib lil jami'. Nah,
Karena dengan ini kita mengetahui itu nantinya memudahkan kita. Tapi sebenarnya perbedaan Kufah dan Basrah ini tidak begitu signifikan pada dasar-dasar dari ilmu nahu, enggak. Perbedaan mereka itu lebih ke yang detail-detailnya saja. Atau lebih banyak juga seperti fikih juga ada yang beberapa itu sebagai khilaf lafzi. Atau khilaf ketika pengucapan penjabaran i'rabnya dan lain sebagainya. Tapi untuk mabadiknya itu rata-rata semuanya sama, semuanya sama. Nah, Jazakallah khair. iya. Nah, kemudian fiil syarat dan jawab syarat seperti apa dengan tadi saya tadi kita agak sedikit cepat. Fiil syarat dan fiil syarat dan jawab syarat. Nah, itu kita contohkan ya. Apakah itu dengan in atau dengan man? Kita gunakan man. Dan itu kelihatannya itu dia di fiil mudhari. Misalnya man yuzakir yanjah. Nah, man di sini harfu jazmin. Fiil yang pertama itulah dia fi'lu asyarti. Fi'lu asyarti. Yang kedua jawab fiil setelahnya itu jawabu asyarti. Jawabu asyarti. Apa maksudnya? Jawab ini dia fiil syarti ini dia sebagai syarat. Man yuzakir yanjah, barang siapa yang murojaah mengulang pelajaran dia akan lulus. Berarti jawabu syarti ini dia apa? Tidak akan lulus kecuali apa? Adanya muzakarah sebelumnya. Dan di sini man yuzakir dia juga harus memiliki jawab. Kenapa? Jika dia kita tidak datangkan jawab syartinya, dia menjadi jumlah ghair mufidah. Man yuzakir asami yantazir usulul faidah. Tayyib ada man yuzakir yanjah, jawab yanjah. Begitu juga misalnya kita gunakan in tajtahid tanjah. Nah, jadi jawab fi'lu syarti ke fi'il yang pertama setelah harf jazmnya. Jawab syarti itu fi'il kedua yang tempatnya posisi setelah fi'il pertama. Fi'lu syarti jawabu asyar, sebagai ada syarat di situ. Tidak lulus kecuali apa? Kecuali sudah muzakarah atau murajaah. Nah, insya Allah untuk setoran hafalan, insya Allah saya usahakan menimanya hari ini dan memberikan taliknya hari ini, insya Allah. Dan untuk talibat, masya Allah, afwan jiddan, minggu lalu juga belum sempat untuk memeriksa ya. Minggu lalu, insya Allah pekan ini saya periksa keduanya, insya Allah. Tayyib. Nah, alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa itu an mudmarah? Nah, itu tadi. Nah, an mudmarah. Nah, alladhi yuridu shalah tafadhal mubasyaratan bi al-kitabah. Nah, tadi yang an mudmarah itu mana tadi? Nah, an mudmarah, arti mudmar itu yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Contohnya juga itu yang an mudmarah itu tadi kita contohkan apa? Hatta an
yarji'ah. An yarji'ah. Nah, mudmar itu artinya disembunyikan. Muqaddar, bukan muqaddar, mudmar disembunyikan. Dengan pendapat hatta yarji'ah itu sebenarnya apa? Hatta an yarji'ah. Hatta an yarji'ah. Nah, di sini memang di Ajurumiyah Imam Ajurum belum mengisyaratkan ke an-mudmar. Nah, berikutnya apakah ada kondisi di mana jawab syarat dihapus? Enggak. Dia harus ada. Karena dengan itulah husul faidah. Tadi yang man yuzakir. Mana tadi contohnya? Nah, sudah kita hapus. Nah, man yuzakir yanjah. Nah, itu harus ada. Ketika kita sudah katakan itu sebagai kita anggap mannya itu man, sedari awal kita pembicaraan itu man syartiyah, itu dia harus punya jawab. Nah, mungkin maksudnya di sini apakah man itu selamanya dia man syartiyah? Enggak. Bisa menjadi man istifham. Tadi kita yang syartiyah apa? Jika dia masuk ke fiil. Jika dia masuk ke fiil. Misalnya di sini tadi contohnya man yuzakir yanjah. Misalnya antum mendapatkan ada man setelahnya fiil. Man yujib. Man yujib. Nah, di sini saat ini kan setelah man hanya ada satu fiil. Berarti jawab syartinya enggak. Di sini mannya bukan lagi man syarti, tapi man apa? Man istifham. Man yujibu. Yujibu. Nah, jadi yang membantu kita juga itu ke tarjamah, memahami jadi. Nah, tapi ketika kita lihat polanya setelah man ini ada dua fiil yang itu dia syarat atau sebab akibat sederhananya yuzakir yanjah, lulusnya itu karena mudzakarah, maka di situ kita bisa pahami wah ini man syartiyah. Tapi ketika di teks misalnya ini man yujib, tidak ada fiil setelahnya mengikuti, kelihatan itu sebagai jawab syarat. Berarti sini kita tafsirkan mannya bukan man syartiyah tapi man istifham. Nah, jadi mungkin maksudnya lebih sederhana pertanyaannya, apakah setiap man itu man syarat? Enggak. Nah, dia juga man istifham bisa. Tayyib, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa selesai sebelum waktunya. Nanti sebenarnya di grup itu dibolehkan bagi peserta menanyakan apa-apa yang belum dipaham di grup selama itu berkaitan tentang materi kita di Ajurumiyah, itu boleh di grup insyaallah. Baik. Nah. Hada ma ladaina fi hadzal yaumil jamil, fi hadzal yaumil mubarak, yaumul jumu'ah. Dan untuk para peserta semua juga jangan lupa untuk mengisi absensi sedari awal hingga akhir. Nah, untuk keterangan di panitia juga untuk hasil akhir dari keikutsertaan di acara daurah kita ini. Nah, dan juga jangan kendor semangat untuk menghafal. Ya, jadi kalau sekarang ini antum sudah hafal, nanti tinggal mencari daurah-daurah yang tinggal menyetor dan mendapat sanad. Dan di pesantren Kosan Bisa sendiri, Mudir Ustaz Abdurrahman Abid, beliau punya sanad Ajurumiyah, Ustaz Zahid punya sanad Ajurumiyah, karena sudah usulkan. Nanti mungkin di daurah kedepannya tinggal membuat daurah beberapa hari atau beberapa pertemuan saja, tinggal apa untuk setoran hafalan Ajurumiyahnya dan dapat sanad. Nah, kalau yang ini yang kita ini sebenarnya hafalan itu ziyadah, yang kita cari ini sertifikat atau syahadah keikutsertaan membaca dan syarah dari Ajurumiyah itu pemahamannya. Nanti antum bisa tambahkan
kesempurnaannya dengan juga menghafal dan hafal dapat sanadnya. Jadi yang misalnya minggu lalu atau minggu sebelumnya itu lupa menyetor segala macam, itu dikejar hafalannya. Dikejar hafalnya selagi masih sempat. Taib. Nah, hadza ma ladaina fa ashkur lillajnah 'ala al-qiyam bi hadhihi ad-dawrah. Nah, min al-ikhwan lajnatul ikhwan Ustaz Alfian wa lajnatut talibah Ustaz Rabbani. Jazakumullah khairan katsiran. Wa ashkurukum jami'an ala hudurikum wa husni istima'ikum wa musyarakatikum. Tentunya memang belajar itu butuh tadarruj. Tidak semua hal kita dapat pahami saat ini juga, tapi minimal kita sudah mulai menerima informasi baru, mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita dengar, atau memantapkan apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah, dan menuntut ilmu tanpa ada batas waktu dan tempat. Jika merasa setelah daurah ini ajrumiyah belum mungkin, berarti butuh ajrumiyah atau daurah lainnya insyaallah ta'ala. Nakhtim bilhamdalillah walhamdulillah rabbil alamin wa bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum wa